Halo good people, berjumpa lagi bersama saya Dimas Joni dalam liputan antara kita edisi AMGTV episode yang pertama. Nah, pada kali ini aku akan mengajak sharing-sharing kalian untuk membahas tentang jangan jadikan ejekan sebagai sebuah kebiasaan. Oke baik, sebelum kita memasuki pokok permasalahan pembahasan kita pada kali ini, aku ingin mengajak kalian nih untuk mengenal suatu kata ejekan. Apa sih ejekan? Nah, ejekan itu sendiri merupakan suatu kata-kata olok-olok yang mungkin bisa mengakibatkan menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita, atau mungkin ingin menjatuhkan kita. Itulah ejekan, hati-hati dengan ejekan. Nah, tentunya ejekan ini memiliki suatu sebab ketika seseorang individu atau individu lainnya itu melakukan suatu ejekan terhadap kita. Tentunya ini memiliki sebab atau maksud tertentu terhadap diri kita. Kenapa sih orang itu melakukan suatu ejekan? Seperti itu. Kalau dari versinya Dijon, yang pertama, pasti seseorang melakukan ejekan itu karena iri. Iri itu adalah tanda tak mampu. Banyak sekali orang milenial sekarang bilang iri, bilang bos, seperti itu. Jadi mungkin karena iri orang bisa melakukan suatu ejekan untuk apa? Yang pastinya untuk menjatuhkan kita. Karena pada dasarnya ejekan itu kan kata-kata kasar nih, kata-kata olok-olok yang digunakan untuk mungkin bisa merendahkan kita, menjatuhkan perasaan kita, menjatuhkan mental kita, dan banyak sekali mungkin dampaknya yang negatif seperti itu untuk diri kita. Terus selanjutnya, selain iri, orang biasanya melakukan ejekan itu sebagai bahan pelampiasan. Pelampiasan atas apa? Mungkin seseorang lainnya memiliki suatu problematika, suatu permasalahan yang mungkin mereka tidak menyanggupi untuk membawa beban itu sendiri. Makanya dilampiaskan kepada kita untuk mengejek kita, seperti itu. Setelah kita mengenal sebabnya nih, mungkin apa sih dampak yang ditimbulkan dari kata-kata ejekan ini? Apa sih yang dapat ditimbulkan dari kata-kata sindiran yang dapat menjatuhkan kita itu ini? Nah, mari kita bahas. Mungkin dampak ini bisa dilihat dari dua sisi, yakni sisi positif dan sisi negatif. Karena apa? Karena pada dasarnya semua hal itu bisa dilihat dari sisi positif dan negatif apabila kita mampu belajar untuk lebih bisa mengenalnya. Oke, saya akan bahas ke sisi positif. Mungkin sisi positifnya apabila kita menerima suatu ejekan, mungkin kita, kalau kita pintar menerima suatu pembelajaran ya, mungkin kita akan bisa lebih sabar, mungkin kita akan bisa lebih menghormati seseorang karena mungkin orang tidak suka terhadap kita. Terus mungkin kita bisa berpositif thinking terhadap orang lain karena suatu ejekan seperti itu. Itu yang mungkin seseorang bisa menerima suatu pembelajaran dengan baik. Tetapi ketika orang itu menyikapinya dengan sisi negatif, nah, pertama, dampak dari negatif ini mungkin sering sekali ditimbulkan dari kata-kata ejekan, karena ejekan ini dapat menyebabkan tersinggungnya seseorang sehingga berdampak pada satu, mental health atau kesehatan mental dari jiwa seseorang itu. Dan tahukah kalian yang melakukan ejekan, tolong kurangi. Iya, memang niat kita mungkin bercanda, tetapi apakah itu bercanda sehat dengan ejekan? Nah, tidak kan? Jadi, kalau melakukan ejekan, lihat-lihat dulu situasi dan kondisinya. Seperti itu ya. Mungkin karena bisa mengakibatkan ejekan kalian itu bisa menyebabkan depresi, stres terhadap seseorang yang menerimanya. Nah, itu mungkin beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sebuah ejekan. Jadi, sobat kalian, kita mengejek boleh, tetapi kita harus tahu situasi, kondisi, dan siapa yang kita ejek. Dan jangan dijadikan itu sebagai sebuah kebiasaan, karena itu banyak sekali menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap diri kita dan tentunya si penerima ejekan kita juga. Oke? Apa sih yang dapat kita lakukan sebagai remaja menyikapi kasus seperti ini? Yang pertama, yakni berkolaborasi
untuk saling memotivasi dan mendukung, bukan menjatuhkan. Jadi kita mari untuk berkolaborasi, saling motivasi, saling menginspirasi terhadap remaja-remaja lainnya, saling memberikan sebuah nilai-nilai positif, memberikan sebuah pembelajaran positif untuk kita sebarkan terhadap teman-teman kita. Agar apa? Agar kita senantiasa memiliki jiwa positif untuk selalu disebarkan terhadap teman kita. Terus yang kedua, beranggapan bahwa untukmu urusanmu dan untukku urusanku. Jadi di sini konteksnya adalah kita dalam kehidupan berdikari, kita tidak boleh untuk saling mencampuri urusan masing-masing, karena pada dasarnya seseorang itu memiliki privasi masing-masing untuk selalu kita jaga. Seperti itu. Terus yang ketiga, sebagai remaja, agen perubahan, agent of change, kita harus selalu menebarkan nilai-nilai untuk kita saling bertoleransi terhadap sesama, karena pada dasarnya kita sebagai remaja Indonesia, hidup di Indonesia, dianugerahi oleh sebuah kemajemukan oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus menjaganya. Oke, karena setiap orang memiliki pola pikir tersendiri dan kita harus saling menghormati. Nah, itu tadi mungkin sebab, dampak, terus solusi yang mungkin dapat kita lakukan untuk kenapa sih kita harus menghindari ejekan. Karena dari beberapa kasus yang aku temui, mungkin aku adalah salah satu korbannya juga. Mungkin kalian yang menyaksikan vlogku hari ini mungkin pernah sekali menerima ejekan, karena kita tidak bisa terlepas dari itu semua. Dan maka dari itu, mari kita jaga perasaan diri kita dan orang yang ada di sekitar kita. Hiduplah dengan damai dan sukacita, maka Tuhan dan semesta akan membersamaimu. Terima kasih, sampai jumpa di liputan antara kita selanjutnya, di episode AMG TV selanjutnya tentunya. Saya Dimas Joni pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you.